Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikri Habila Randida, NPM 2081500066, Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Medan Area. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisika dasar pada teknik industri. Yang pertama ialah besaran dan satuan, yang kedua vektor dan skalar, yang ketiga kinematika gerak, yang keempat dinamika gerak, dan yang kelima hukum Newton. Berikut saya akan membuat videonya. Ikuti saya ya. Oke, masih kembali lagi dengan saya Zikri. Saya akan menjelaskan tentang besaran dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka atau kuantitatif. Contoh, panjang, massa, waktu, suhu, volume, dan lain-lain. Mengukur atau membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan besaran fisika. Baru terdefinisi jika ada nilai besarnya dan satuannya. Contoh, panjang jalan 10 km. 10 adalah nilai, kilometer adalah satuan. Satuan adalah ukuran dari suatu besaran ditetapkan sebagai satuan. Contoh, meter, kilometer adalah satuan panjang. Detik, menit, jam adalah satuan waktu. Gram, kilometer, dan satuan massa, dan lain-lain. Sistem satuan ada dua macam. Yang pertama, sistem metrik A, B. A yaitu adalah meter, kilogram, second. Yang kedua adalah CGS, centimeter, gram, dan second. Yang kedua adalah sistem non-metrik atau sistem British, sistem internasional atau SI. Sistem satuan MKS yang disempurnakan yang paling banyak dipakai sekarang ini dalam SI. Ada 7 besaran pokok berdimensi dan 2 besaran pokok tak berdimensi. Ini adalah contoh 7 besaran pokok sistem internasional SI. Bisa dilihat. Oke. Dimensi. Cara besaran itu tersusun dari besaran pokok. Guna dimensi: yang pertama, untuk menurunkan satuan dari suatu besaran. Yang kedua, meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Metode penjabaran dimensi: yang pertama, dimensi ruas kanan sama dengan ruas kiri. Setiap suku berdimensi sama. Besaran satuan atau besaran turunan. Maaf, saya salah. Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh, tidak menggunakan nama khusus. Besaran: yang pertama, kecepatan, luas, satuan meter atau detik, atau luas meter per second, meter atau meter kuadrat, salah saya. Mempunyai nama khusus. Gaya energi, daya, frekuensi, satuan Newton, Joule, Watt, Hertz. Lambang seperti yang di situ. Ini adalah besaran turunan dan dimensi. Bisa dilihat. Ini adalah faktor-faktor penggali dalam SI. Yang ini adalah contoh soal. Yang pertama, tentukan dimensi dan satuannya dalam SI untuk besaran turunan berikut. Yang pertama, gaya.
yang kedua jenis berat jenis, yang ketiga tekanan, yang keempat usaha, dan yang kelima daya. Contoh yang pertama adalah gaya, yaitu adalah rumusnya massa dikali percepatan. Seperti yang kita lihat tadi, ini adalah M dikali LT negatif 2. Seperti yang ada di rumus besaran satuan turunan dimensi, itu adalah gaya massa kali percepatan, dan dimensinya adalah M kali T negatif 2. Dan di sini adalah M LT negatif 2, yaitu adalah satuan kgms negatif 2. Berikut ialah penjelasan tentang besaran dan satuan. Oke, masih dengan saya Zikri. Saya akan menjelaskan tentang vektor. Sejarah vektor. Pada tahun 1827, Mobius mempublikasikan Der Beziehungszeichensel, sebuah buku geometri yang mengkaji transformasi garis dan irisan kerucut. Fitur baru dalam hasil karya ini adalah pengenalan koordinat Bern-sentrik diberikan sembarang segitiga ABC, maka jika garis berat A, B, dan C berturut-turut dilukis pada AB dan C, maka dapat ditentukan sebuah titik P, yaitu titik berat segitiga. Mobius memperlihatkan bahwa setiap titik P pada bidang datar ditentukan oleh koordinat homogen ABC, garis-garis berat yang diperlukan diletakkan pada AB dan C. Menentukan titik berat P. Yang terpenting di sini adalah pandangan Mobius tentang besaran berarah, sebuah pemunculan awal mengenai konsep vektor. Pada tahun 1837, Mobius mempublikasikan buku tentang statika yang dimana ia secara gamblang menyatakan idenya tentang penyelesaian masalah besaran vektor bersama dengan dua sumbu besaran vektor bersama dengan koordinat. Di antara dua hasil karya Mobius ini, sebuah karya tentang geometri oleh Belavittis dipublikasikan pada tahun 1832, yang juga membahas besaran yang merupakan vektor. Objek dasarnya adalah segmen garis AB, dan ia memandang AB dan BA sebagai dua objek yang berbeda. Ia mendefinisikan dua segmen garis sebagai equivalent jika keduanya sama panjang dan paralel. Dalam notasi modern, dua segmen garis adalah equivalent jika keduanya mewakili dua vektor yang sama. Besaran skalar dan vektor. Sifat besaran fisis, skalar dan vektor. Besaran skalar, besaran yang cukup dinyatakan oleh besarnya saja. Besar dinyatakan oleh bilangan dan satuan. Contoh: waktu, suhu, volume, laju, energi. Catatan: skalar jika tidak tergantung sistem koordinat. Besaran vektor, besaran yang dicirikan oleh besar dan arah. Contoh: kecepatan, percepatan, gaya. Catatan: vektor tergantung sistem koordinat. Seperti
sumbu X, Z, dan Y. Penggambaran dan penulisan notasi vektor. Gambar, yaitu gambar garis P sampai dengan Q. Titik P, titik pangkal vektor, dan titik Q adalah ujung vektor. Tanda panah arah vektor. Panjang PQ sama dengan PQ, besarnya panjang vektor. Notasi vektor. Huruf A, yaitu huruf yang pertama adalah huruf tebal. Yang kedua, huruf A yang kedua pakai tanda panah di atas. Dan yang ketiga, huruf A miring. Besar vektor A pakai tanda mutlak. Catatan, untuk selanjutnya notasi vektor yang digunakan huruf tebal. Perkalian vektor. Yang pertama, perkalian skalar dengan vektor. Yang kedua, perkalian vektor dengan vektor. A. Perkalian titik dot product. B. Perkalian silang cross product. Perkalian skalar dan vektor, hasilnya vektor. C sama dengan KA. K skalar, A vektor. Vektor C merupakan hasil perkalian antara skalar K dengan vektor A. Catatan, jika K positif arah C searah dengan A. Jika K negatif arah C berlawanan dengan A. K sama dengan 3 A. C sama dengan 3A. Perkalian vektor dengan vektor. Perkalian titik dot product, hasilnya skalar. A titik B sama dengan C. C sama dengan skalar. Besarnya C sama dengan A, B, dan cos A sama dengan besar vektor A, B sama dengan besar vektor B. Ohm adalah sudut antara vektor A dan B. Sifat-sifat perkalian titik dot product. Yang pertama, kumulatif atau komutatif. A titik B sama dengan B titik A. Distributif, A titik B tambah C sama dengan A titik B tambah A titik C. Catatan, yang pertama, jika A dan B saling tegak lurus, A titik B sama dengan 0. Yang kedua, A dan B searah. A titik B sama dengan A titik B. Jika A dan B berlawanan arah, A titik B negatif A titik B. Bersama saya, kinematika gerak lurus. Suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya disebut kinematika. Gerak lurus disebut juga sebagai gerak suatu dimensi. Menurut definisi gerak, binatang mana yang bergerak dan mana yang tidak bergerak. Jelaskan alasannya. Perpindahan kecepatan dan kecepatan. Perpindahan atau vektor. Perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu bergantung sistem koordinat. Contoh, A ke B. Catatannya, jarak skalar. Panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda 5 meter dari A ke B. Benda bergerak dari A ke B 5 meter, kembali ke A 5 meter juga. Jarak 5 ditambah 5 sama dengan 10 meter.
kecepatan vektor. Bila benda memerlukan waktu untuk mengalami perpindahan, maka kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan per waktu yang diperlukan. Catatan, kelajuan skalar. Bila benda memerlukan waktu T untuk menempuh jarak X, maka kelajuan rata-rata jarak total yang ditempuh per waktu yang diperlukan. V sama dengan X per T. Percepatan rata-rata perubahan kecepatan per satu waktu. Gerak lurus beraturan. Gerak benda pada lintasan dengan kecepatan tetap, kecepatan 0. GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Gerak suatu benda pada lintasan lurus terhadap titik acuan tertentu dengan percepatan A tetap sama dengan konstan. Besar percepatan A, besar perubahan percepatan, perubahan waktu. Percepatan ini adalah rumus-rumus dari gerak lurus berubah beraturan. Percepatan ada dua macam, yaitu percepatan bila A positif, perlambatan bila A negatif. A lebih besar dari 0, A lebih kecil dari 0. Grafik GLBB. Gerak vertikal, gerak pada arah sumbu vertikal termasuk GLBB. Gerak vertikal arah ke bawah, arah ke atas. Arah ke bawah, gerak jatuh bebas, GJB. Gerak vertikal ke bawah, GVB. Arah ke atas ialah gerak vertikal ke atas, GVA. Gerak jatuh bebas atau GJB, gerak suatu benda ke bawah karena gaya gravitasi tanpa percepatan awal. Berikut rumus GJB. Gerak vertikal ke bawah atau GVB, gerak suatu benda ke bawah dengan kecepatan awal. Berikut rumusnya. Gerak vertikal ke atas, GVA, gerak suatu benda dilemparkan dengan sengaja ke atas dengan kecepatan awal dan geraknya diperlambat. Berikut adalah rumusnya. Dinamika gerak. Pengertian dinamika gerak. Dinamika gerak merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang gerak beserta penyebabnya. Penyebab benda bergerak bisa dikarenakan beberapa hal yang disebabkan karena dorongan dan bisa juga disebabkan tarikan. Hukum 1, 2, dan 3 Newton. A. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, suatu benda yang diam akan tetap diam, dan suatu benda yang sedang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan pada lintasan lurus, kecuali jika ada gaya luar yang bekerja terhadap benda tersebut. Dari hukum tersebut dapat diperoleh bahwa apabila gaya yang bekerja pada benda
sama dengan 0 atau F sama dengan 0, maka hukum Newton 2, jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tidak sama dengan 0, benda akan bergerak dengan percepatan yang besarnya sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa kelembabannya. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi, apabila sebuah benda mengerjakan gaya atau gaya aksi kepada benda yang lain, benda kedua akan mengerjakan gaya reaksi pada benda pertama yang besarnya sama dengan arahnya berlawanan. F aksi sama dengan negatif F aksi. Tanda minus menunjukkan arah gaya yang berlawanan. Berat merupakan gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda, massa atau M. Suatu benda besarnya selalu tetap dimanapun benda tersebut berada. W sama dengan M kali G. Keterangan, W sama dengan gaya berat atau N. M sama dengan massa benda atau kilogram. G percepatan gravitasi atau meter per second kuadrat. Hukum gravitasi Newton. Hukum tarik-menarik gravitasi Newton dalam bidang fisika berarti gaya tarik untuk saling mendekat satu sama lain. Percepatan gravitasi dan ketinggian. Percepatan gravitasi suatu objek yang berada pada permukaan laut dikatakan equivalent dengan 1G dengan mendefinisikan memiliki nilai 9,80665 meter per second kuadrat. Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang akan mempercepat suatu atau memperlambat gerak suatu benda. Gaya normal N adalah gaya yang bekerja pada bidang yang bersentuhan antara dua permukaan benda yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek berlawanan arah dengan kecenderungan arah gerak benda. Gaya gesek terbagi dua, yaitu gaya gesek statif dan gaya gesek kinetik. Contoh soal yang pertama. Suatu benda balok terletak di atas bidang datar yang licin. Balok mengalami gaya F1 sama dengan 15 Newton dan arah kanan gaya F2 kiri. Jika benda tetap diam, berapa besar F2? Pembahasan. Karena benda tetap diam sesuai dengan hukum Newton yang pertama yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu karena bendanya tidak bergerak, maka F2 sama dengan F1 dikurang di F1 dan F2 nya adalah
15. Hukum Newton. Pendahuluan. Dinamika adalah ilmu yang mempelajari gaya sebagai penyebab gerak. Hukum Newton menyatakan hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda. Gaya adalah kekuatan dari luar berupa dorongan atau tarikan. Ada bunyi-bunyi hukum Newton pertama, hukum Newton 1, 2, dan 3 yang sudah saya bacakan tadi. Macam-macam gaya. Untuk sistem dua benda titik terdapat gaya-gaya. Yang pertama, gaya interaksi, gaya kontak. Gaya interaksi, gaya yang ditimbulkan oleh suatu benda pada benda lainnya walaupun letaknya berjauhan. Macam-macam gaya kontak. Gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnet. Definisi: ruang yang merupakan daerah pengaruh gaya. Akibatnya benda-benda yang berada dalam suatu medan seperti medan gravitasi, medan listrik, medan magnet akan menderita gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnet. Gaya kontak, gaya yang terjadi hanya pada benda-benda yang bersentuhan. Macam-macam gaya kontak: gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnet. Gaya normal, gaya reaksi dari gaya berat yang dikerjakan pada benda bidang. Tempat benda terletak, benda melakukan aksi, bidang melakukan reaksi. Arah gaya normal N selalu tegak lurus pada bidang. Keterangan gambar: benda 1 berada di lintas bidang 2. B. Gaya reaksi pada bidang. C. Gaya reaksi pada benda. N lebih besar dari 0. Benda menekan bidang tempat benda terletak. N sama dengan 0. Benda meninggalkan bidang lintasnya. N lebih kecil dari 0. Tidak mungkin. Gaya gesekan, gaya yang melawan gerak relatif dua benda. Arah gaya gesekan selalu sejajar dengan bidang tempat benda-benda dan berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi gaya gesekan melawan gerak penghambat. Macam-macam gaya gesekan. Yang pertama, gaya gesekan antara zat padat dan zat padat. Gaya gesekan antara zat padat dan zat cair atau fluida. Gaya gesekan statis atau Fs, gaya gesekan yang bekerja antara dua permukaan benda dalam keadaan diam relatif satu dengan yang lainnya. Rumusnya F sama dengan lebih kecil dari US. Fs, gaya gerakan statis. Koefisien gesekan statis N gaya normal. Fs gaya gesekan kinetik. Fk, gaya gesekan yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bergerak relatif. Fk sama dengan gaya gesekan statis. Koefisien gesekan statis gaya normal. Jika benda ditarik dengan gaya F tapi benda belum bergerak karena ada gaya gesekan Fs melawan F. Jika gaya atau F diperbesar hingga akhirnya pada benda, maka gaya gesekan pada saat benda mulai bergerak F
lebih kecil dari FK lebih kecil dari FS. Kemungkinan. Yang pertama, jika FK lebih besar dari FS, benda diam. Jika FK sama dengan FS, benda saat bergerak. Jika FK lebih kecil dari FS, benda bergerak. Sifat-sifat gesekan. Gaya gesekan tergantung sifat permukaan benda tergesekan. Benda atau gaya normal. Gerak benda pada bidang miring. Gerak benda pada bidang miring licin tanpa ada gesekan. Gaya yang bekerja benda. Gaya normal. Gaya berat. Sekian penjelasan tentang Fisika Dasar 1 Teknik Industri. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan juga. Terima kasih telah menonton video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.